Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sedikit dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah Pocong. apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak udah. yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Demi, Rizky Rudiana. demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Ah, Awas loh. Malah terbalik nanti lu. Tuduhan itu tidak benar berarti bang? Itu dan tidak benar. Pak, yang untuk awal laporan awal kecelakaan yang Ibtu Rudiana berani sumpah pocong. Kalau yang meninggal yang dikubur adalah anaknya. Berani sumpah 7 turunan katanya. 22.30 itu Pak. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik? Untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan? Kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Hei, kenapa keberatan? Bukalah yang jujur-jujurnya. Ya, jangan menutupi orang-orang deh. Ya, senggol-senggol doh. Ya, yang mantan-mantan Kapoldanya dulu. Ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh. Ya, nutup-nutupin kasus ini. Untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu aja Pak. Kalau sumpah pocong, ya mohon maaf. Gue nganggapnya Hotman Paris dukun dong, berarti bukan pengacara. Kalau pengacara bicara undang-undang kan gitu. Oh, iya, Berarti Bu. Hotman Paris udah ikut-ikutan dukun gitu kan. Gue bicara sumpah pocong. Nggak ada tuh undang-undangnya sumpah pocong kan gitu. Artinya di sini gue bicara normatif aja lah sesuai dengan rule-nya gitu kan. Kalau masalah ekinya mati atau hidup itu urusannya Ibtu Rudiana dengan Allah SWT dan dengan negara kan gitu. Yang jelas yang gue tegaskan di sini, seorang Ibtu Rudiana lagi stres. Lagi Lagi stres. terganggu jiwanya dan mentalnya. Terganggu lagi jiwanya. Gila, lagi depresi. Tahu-tahu hasil depresian itu hasil kerjanya dia dalam kondisi depresi, nangkepin anak lagi pada nongkrong dibawa ke polisi. No. Di BAP pula. Itu udah cacat, Pak. Peristiwa hukum awalnya kan itu dari hasil tangkapan Ibtu Rudiana. Orang lagi stres ditangkap, diperiksa, itu udah cacat, Pak. Sampai ke belakangnya pun cacat. Masuk Gitu. akal. Artinya di sini udahlah bebasin aja lah Saka Tata dan kawan-kawan, kasihan mereka udah 8 tahun loh. Polisi udah kasih rumah seorang satu-satu tuh orang yang terpidananya kasih rumah, kasih duit buat modal usaha mereka gitu kan. Karena banyak banget peristiwa-peristiwa hukum yang nggak mungkin banget sebenarnya gitu. Dia harusnya jangan diperiksa, bikin malu-maluin gitu. Ya contoh kayak kasus di Split kan. Sementara saksi ini atau tersangka ini bilangnya ini matinya karena celurit, bolong. Yang ini katanya karena benturan, batu. Itu aja udah salah, udah kontradiksi BAP-nya. Kan gitu. Ada lagi katanya ini Vina itu kata si Mega atau kata siapa tuh di pengadilan PK. Vina itu sebenarnya lagi men, lagi Tahu. haid. Ya kan maaf, celana dalamnya saya yang bersihin, celana dalamnya gitu loh. Karena dia itu lagi men, saya bersihin. Ini si Mega ini bersaksi tidak ada yang setting loh. Dia bersaksi dan berkeyakinan bahwa dia merasa dan siap disumpah, merasa dia mencuci haidnya si Vina. Gitu. Wow. Artinya di sini banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses berita acara pemeriksaan. Tetapi kejanggalan itu saya menganggapnya wajar. Kenapa? Karena diawali proses penangkapannya oleh orang gila. Orang gila, orang stres, orang sakit jiwa, orang mentalnya terganggu, yaitu Ibtu Rudiana, dibawa ke polisi dengan membawa tangkapannya, hasil tangkapannya ditaruh, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu udah cacat. Orang sakit nggak bisa diperiksa menurutku apa? Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Kontaknya sama nggak? Bohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, misalkan. Malah katanya Saka itu emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang itu terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu. Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong. Saka siap. Ibu Kontaknya sama nggak? Meski itu ritual sumpah pocong ya. Walaupun lu banicis, yang keras. Jadi di Agung Cita Rasa itu kalau menurut bacaan itu Cirebon, kalau misalnya orang berbohong itu disumpah pakai banicis, pakai tongkat peninggalan yang dicairkan, dimasukkan ke dalam air yang ada di situ, air sumur di situ, kemudian bersumpah. Itu namanya
sumpah bancis, bahaya banget kalau sumpah bancis. Sumpah bancis. Sama dengan sumpah pocong ya. Iya, sama itu. Ya, mah. Rudiana Gusti Allah. bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau Ya, sumpah bancis. Ya, Siap di Kota Cirebon. Ya siap semua ya. Siap. Konteksnya Kalau sama dia nggak? Berani ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka pun dari Saka pribadi, Saka berani. Oke, selamat ya Saka ya. Oke. Kata kamu berani untuk Sumpah bancis. Sumpah pocong dulu berani nggak? Berani. Sumpah pocong bersama-sama dengan Ibtu Rudiana Sumpah berani kamu? bancis. Berani. Apa ya sumpah Berani bancis? kamu sumpah pocong bahwa kamu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan? Berani. Berani. Nah, kalau sumpah bancis tadi, kau berani juga? Berani juga. Berani ya. Malah itu malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah bancis luar biasa mas. Yang Dampaknya. ditunggu-tunggu. Iya. Nah, sekarang Sumpah pertanyaan nih, bancis. Ibtu Rudiana berani nggak menerima tantangan ini? Ya kan? Kan kemarin Ibtu Rudiana sekali lagi di depan Rahmat Faris dia bilang bahwa dia bersumpah 7 turunan ya. Iya. Kalau maksudnya anak-anak dan keturunannya, kalau dia berani berkata jujur kalau yang meninggal Meninggal itu adalah itu anaknya. anaknya. Konteksnya itu. Dia berani berkata jujur bersumpah apapun Jadi bahwa itu yang meninggal adalah konteks anaknya ini. Eki. Konteks Bukan ini. dia berani bersumpah untuk konteks yang lain Yang kan. lain. Sementara yang ditantang adalah bersumpah Dia telah merekayasa dan melakukan anak buahnya melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana. nah Yang ini kita biar ingat konteksnya itu. jelas ini jangan salah konteks nih Iya. kemarin kan. Jangan tuh Pak Rudiana aja sudah berani sumpah pocong. Pak Rudiana berani sumpah pocong karena dia meyakini yang meninggal itu anaknya. Konteksnya itu. Konteksnya itu. Konteksnya Sementara itu. Saka Tatal berani sumpah pocong kalau dia bukan pelakunya, dia dianiaya dan peristiwa itu rekayasa Pak Rudiana. Itu kan sumpahnya beda jauh. Ini. Menurut Mas Farhad dan Bu Titin ada ini nggak kemarin tuh berita yang kemarin Ibtu Rudiana berani sumpah dengan konteks yang kemarin tuh emang ada upaya untuk mengiring ke arah sana nggak sih kemarin? Ya, kalau saya lihat tuh Rudiana itu salah panggung di situ banyak jawaban-jawaban yang terbata-bata. Kemudian pengakuannya tentang adanya CCTV kan sudah jelas. Ya, padahal. Ada katanya nggak masalah dia nggak ada CCTV lihat ada masalah yang penting ada nggak gerombolan geng motor lewat. Nah, ada nggak Saka Tatal lewat itu aja yang paling penting. Nah Oke. kemudian kalau dia mengatakan sumpah pocong ya karena dia menyadari bahwa orang yang diarahkan itu kayak Liga Akbar dan si dia sudah mencabut. Nah satu-satunya dia grogi, dia kan polisi. Dia harusnya scientific crime investigation itu dia tidak dilakukan sekarang. Bisa kalau misalnya ini semua fitnah bisa, tapi malah mengarahkan menggunakan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu saja, lawyernya dia lagi gitu. Dan dia nggak dibela oleh Polri tidak menyiapkan dia sebagai pengacara. Nah, berarti dia udah berbicara sendiri dan menyadari bahwa dia melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri gitu. Akhirnya dia grogi, dia mengatakan dia akan sumpah pocong, tapi sumpah pocongnya melenceng lagi. Bukan masalah merekayasa atau mengarahkan, tapi bahwa itu yang mati anakku. Kalau bukan anakku, aku berani sumpah. Sumpahnya itu doang. Sumpah itu doang. Iya. Nah, sekarang Wah. dari awal sebelum dia menantang, si Saka juga siap untuk sumpah pocong. Sumpah apa? Tongkat apa? Bancis. Bancis. Ini sumpah yang Bancis. betul-betul laknatullah. Jadi bahwa ini anak tidak pernah dituduhkan dan dia menjalani perjalanan yang tidak dilakukannya. Bagaimana kalau anak kalian semua yang mengalami hal seperti ini? Itulah yang membuat dia menjerit. Di samping melakukan sumpah, dia sudah melakukan PK dan kita secara hukum ya kita betul-betul menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli. Dan alhamdulillah saksi ahli itu mendukung kita semua. Dan jangan takut buat Dede. Ngeri sedap. Bapak Ibtu Rudiana sudah memberikan pernyataan-pernyataannya bahwa benar yang meninggal itu adalah Eki, anaknya Bapak Ibtu Rudiana. Bahkan Bapak Ibtu Rudiana ini siap untuk bersumpah tidak selamat 7 keturunannya, bahkan sumpah pocong pun siap dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Tentunya para netizen atau masyarakat percaya dengan sumpah-sumpahnya Bapak Ibtu Rudiana. Namun ada sedikit kendala yang membuat masyarakat kurang percaya. Ketika ditanyakan oleh Hotman Paris, apakah Bapak Ibtu Rudiana siap untuk membongkar kuburan Eki? Bapak Ibtu Rudiana menjawab dengan ragu-ragu, dengan penuh kegelisahan. Dia bilang bahwa anaknya Eki ini sudah tenang di sana. Ada apa di balik keraguan-keraguannya Bapak Ibtu Rudiana? Ada apa di kuburan itu? Oke. Sayangnya konteksnya berbeda. Konteksnya berani sumpah pocong dan berani keluarganya sial 7 turunan. Kalau itu bukan yang dikubur itu Eki. Nah, konteksnya beda. Kalau Saka Tatal menginginkan sumpah pocong itu
yang melakukan penyiksaan dan menjebloskan 7 tersangka lainnya itu Rudiana. Jadi konteksnya berbeda. Ini harus diuber terus ya, agar sumpah pocong itu tidak hanya konteksnya satu itu, tapi sumpah pocong ke kasus yang lain. Ya, itu harus diuber. Ini makin rumit sebenarnya, makin rumit. Ya, dan kemarin kan dibilang juga bahwa dia itu ragu untuk dibongkar makam karena anaknya sudah tenang. Tapi baru-baru ini saya lihat di media sosial juga, Ibtu Rudiana juga bersedia untuk kepentingan penyelidikan, dia sudah bersedia. Jadi tujuan dari Farhad Abbas dan pengacara Ibu Titin itu membebaskan 7 tersangka lainnya. Itulah ya. Ini konteksnya beda teman-teman, sumpah pocongnya. Tapi ini bagus juga. Siapa tahu Ibtu Rudiana juga mau sumpah pocong ke yang lain juga, kan keren gitu. Ya, sama-sama sumpah pocong. Kita tunggu apakah benar nanti sumpah pocong itu benar-benar dilakukan. Kita tunggu sama-sama.